Jadi kita lihat ya, Bitcoin sekarang berada di level yang bagaimana bro? Secara price action ini, kita boleh bahas dulu bro. Bitcoin sekarang gimana bro? Secara price action. Koreksi yang 77.120 nih. Koreksi yang cukup dalam. Kita pernah bahas juga bahwa area 100.000 ini patut kita waspadai. Tapi waktu itu harapan kita hanya konsolidasi seperti Maret. Kalau ini kita lihat price actionnya nggak sama seperti Maret sebenarnya. Kenapa? Karena kalau Maret di sini ya kita lihat candlenya kan macam barcode bro. Sebulan hijau, sebulan merah, sebulan hijau, sebulan merah. Ya. Tapi kalau ini kita 3 bulan ini merah. Jadi bedanya di situ. Tapi kalau kita lihat lagi secara teknikal ya dan juga historical data ya. Top Maret sampai possible di bottomnya di pertengahan tahun itu dropnya berapa banyak? Teman-teman bisa lihat 33%. Dan sekarang pun udah di area trajektori yang mirip. Iya, kalau kita lihat dari top ya ke bottom, ini juga udah 33%. Saya nggak bilang bottom is in, tapi most likely ada di area tersebut. Karena mengapa? Kalau kita lihat sekarang ya, monthly chart Bitcoin kita ada di bullish order block-nya ya, dan juga 13 EMA di monthly chart. Yang mana kita juga sempat dapat dulu yang namanya mid year correction. Waktu di 2021 itu juga tepat ya di monthly di 13 EMA. Dan sekarang pun kita pun juga mendekatin 13 EMA ya. Memang kalau kita tarik ya dengan ekstensi di Fibonacci memang ya ini pun juga mendekati lah ya bottomnya. Apakah bottom banget? Ya kita lihat ya SPX juga dipukul ya sebegitu dalamnya. Dan kita udah setelah COVID ya ini punya korelasi yang mirip dengan macro market yang mana sebelumnya ini korelasinya 0 ya, tapi sekarang kita juga harus lihat dengan pasar makro karena sekarang pun apakah ada chance di bawah ke 70.000 ya ada ya karena itu previous all time high. Tapi kalau kita lihat order blocknya ya di monthly chart ini ada di area hijau ya sampai invalidasinya sebenarnya di bawah 65.000 dan saya masih jadi buyer ya saya pribadi di area ini ya bukan suatu analisa yang teman-teman harus ikuti ya, tapi saya masih percaya ya bahwa sambil nangis ya, sambil nangis, averaging sambil nangis. Saya masih percaya ya, di sini ada area bounce untuk beberapa bulan ke depan, karena teman-teman mungkin ya bisa mendramatisir bahwa di kripto rugi dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat ya chartnya SPX ya, yang mana orang bilang ini adalah indeks ya terbaik di dunia. Ya, terbaik di dunia. Ya. Terus kita tarik top to bottomnya, minusnya 20%. Ya, teman-teman investasi di sini 100 juta pun jadi 80 juta. 100 miliarnya juga minus 20 M, jadi 80 M. Jadi nggak ada yang really that stable. Bitcoin drop 30%, S&P drop 20%. Tapi Bitcoin upside-nya lebih tinggi dari S&P. Jadi dari perspektif risk and reward, itu jauh lebih oke. Drawdown-nya mirip, tapi dia potensi eksponensialnya jauh lebih tinggi. Karena teman-teman yang bilang, wah marketnya turun ya dan lain sebagainya. Ya nggak cuma kripto ya. Nah, S&P ini pun kita lihat ya semua. Hang Seng Index ya. Kemudian NKX, NDX ya. Semuanya juga turun. Bitcoin pun juga salah satu yang turun. Jadi kalau kita ngomong yang naik cuma satu gold. Tapi gold juga turun. This closely ya. Ini gold juga mungkin mau koreksi ketika semua orang juga udah FOMO mau beli. Jadi nah nobody safe ya. Ini baru gue kirim bro biar teman-teman bisa buka semua. Coba lu lihat di Discord bro, dari Discord Akademi Kripto di pojok gue baru kirim nih beberapa menit lalu gue baru kirim. Itu chart antara Bitcoin lawan Magnificent Seven. Jadi buat yang kalian bilang Bitcoin itu turun, kalau kalian bandingin sama FANG Stocks ya, Apple dan lain-lain, bisa dibuka nggak di sini bro? Di apa? Yes. Di sini di laptopnya, biar teman-teman bisa lihat. Kelihatan? Udah? Ah ya itu dia. Itu adalah indeks antara Magnificent Seven lawan Bitcoin. Jadi Bitcoin itu outperforming mereka jauh sekali ya di saat semuanya drop. Jadi ini bukan masalah kriptonya drop, tapi semua dunia kebakaran. Dan kalau lu lihat bro dari atas bro, gue udah kabarin tentang bear market ini sudah lama ya. Jadi gue udah bilang berkali-kali ya market akan bearish. Nah menurut gue inilah hal paling berharga yang lu bisa dapetin dari kita. Yaitu real time pemikiran kita tentang market itu sekarang seperti apa. Dan ya gue pribadi sudah tahu gitu loh bakal turun. Tapi apakah gue tiba-tiba jual terus gue beli lagi, itu namanya sok-sokan ya.
Gue bukan orang yang sok-sokan, gue punya long term view, ya. Gue nggak ngerasa orang yang bisa time seperti itu akan selalu konsisten, ya. Yes. Jadi ketika udah turun, apakah gue tahu portofolio gue akan drawdown? Iya, gitu kan. Apakah sebenarnya gue bisa hedging lebih baik dengan short? Iya, tapi nggak gue lakukan karena gue mager. Ya. Jadi jawabannya karena kita masih ada cash sisa, kita beli lagi di level entry sekarang. Ya. Jadi apakah ada yang tanya, ini apakah saatnya untuk masuk? Kita sih masuk lagi. Mungkin turun ke 70.000, mungkin. Gitu. Tapi ya kita merasa ini adalah entry yang ideal, bro, untuk Bitcoin. Ya. Karena di sini pun udah diingetin ya sama Bro Tim ya di dalam. Ya. Karena ya kita hampir berapa hari? 11-12 hari nggak bisa live karena ada hal tertentu. Ya tapi ini pun ya dari Tanggal berapa itu? 1 bulan yang lalu ya Ya. kita udah bilang ya bahwa pasar takut resesi pasti ada drawdown di kripto ya sebulan Ya. lalu. Tapi kita Ya. ekspektasi awalnya tarifnya tuh 10% rata ya bro ya. Kita Yes. ekspektasi Trump akan slap cepat 10% rata. Nggak tahu tiba-tiba dia pukul 104% itu Iya, kan. dia keluarin itu Iya. tabel gila itu. Ya kan dia keluarin tabel itu yang orang nggak tahu hitungannya tuh dari mana. Jadi buat yang nanya Nggak, kenapa? bahkan dari selisih perdagangan loh. Oh iya bro, tuh, Iya. dari selisih perdagangan. Cuman rumusnya itu kayak ngasal aja itu. Iya. Ya kan? Tiba-tiba 104 kan kemarin. Nah, jadi Trump ini ya melakukan semua tarif ini untuk bikin tadinya 10-year treasury-nya turun, ya kan? Ya. Karena dia mau menyelamatkan Amerika, dia mau menyelamatkan ya orang bilang Main Street dibanding Wall Street ya. Tapi dengan melakukan ini justru kalau kita lihat ya, 10-year yield-nya tuh justru naik lagi. Ya itu gue share juga di pojok gue tuh. Yes. 10-year yield-nya tuh sempat naik lagi. Kalau kalian lihat di pojok gue nih, yang di atas ini, nah gue bilang nih yang USGG 10-year index ini justru naik nih. US Generic Government 10-year bonds. Jadi akibatnya apa? Scott Bessent ini kan dulunya di Soros Fund bro. Jadi dia dulu partnernya George Soros. Dia global macro hedge fund. Nggak tahu ya, gue ngerasa ketika orang hedge fund megang jadi treasury secretary dia mungkin ada dendam pribadi kayaknya. Dengan Wall Street. Iya. Iya. Ditampar lu, patar gitu kan. Atau temennya dulu lebih kaya semua. Oh ya mungkin kan? ya. Terus kayak udah gue bikin miskin lu. Gue bikin miskin lu. Gue tarif lu. Jadi gagal menurut gue. Ya, yang Scott Bessent lakukan gagal total menurut gue. Karena 10-year treasury-nya, 10-year bond-nya nggak jadi turun, tapi justru malah naik. Udah dia nge-wipe out besar sekali di capital market, 10-year bond-nya naik. Tapi bukannya itu jadi kesempatan kan sebenarnya buat orang yang mungkin belum berpartisipasi di market. Oh, Ya. betul. Kita ngomongnya kan orang Betul. banyak yang mungkin FOMO ya Betul. ketika awal tahun dan kena drawdown. Betul. Atau juga yang dari tahun lalu masih ragu buat positioning. Ya, kita juga nggak deny fakta bahwa kripto dan juga Bitcoin itu aset yang sangat volatile. Ya, Bisa drop 50% plus. dan efek tarif ini sebenarnya ngenain teman best friend-nya Trump bro. Yang sekarang kayaknya lagi diem. Elon Musk. ya. Ya. Jadi Elon Musk ini akan terdampak luar biasa Tesla. Yes. Apalagi Tesla yang, kalian jangan salah, Cina tuh salah satu pembeli paling banyak Tesla. Cina dan Eropa. Jadi ketika dia melakukan tarif ini, efeknya adalah sayonara Tesla di Cina. Ya. Iya. Tesla di Cina itu akan digantikan sama BYD. Jadi ini akan rippling efek ke perusahaan-perusahaan justru perusahaan-perusahaan Amerika menurutku bro. Dan kita akan lihat bahwa bilioner yang akan terdampak hartanya ini nggak akan senang juga dengan kebijakan yang ada kan. Ya pasti. Kita lihat sekarang orang di Wall Street seperti Bill Ackman udah teriak-teriak, Citadel punya Ken Griffin sudah teriak-teriak. Yes. Jadi apakah orang bilang, ada yang bilang berarti keputusan ini blunder? Menurut gue iya. Tarif apakah bagus? Bagus. Kalau dia 10% dia ratain aja udah gitu kan. Iya, karena kan sebenarnya memang penghasilan ya paling besar ya di US kan sebenarnya masih pajak kan. Iya. Dan ya kebijakan tarifnya ya menurut saya pribadi itu terlalu besar. Betul. Dan dengan Cina yang mengancam balik ya, tapi diancam dengan 104% itu too much. Tapi Cina nggak akan Iya. nyerah. Dia akan hantam lagi balik kan. Karena ya seperti orang pukul-pukulan kan. Iya. Kalau nggak ada yang nengahin juga kayak nggak bakal berhenti ya. Karena orang ngomong misalkan, oh kripto volatile. Enggak kok ya. 4 bulan ini Tesla itu dropnya 56%. Ya. Kalau kalian ngerasa, wah bang saya rugi di sini. Atau portofolio saya drawdown ratusan Betul. juta. Ya apa kabar yang Elon Musk ratusan triliun hilang kan hartanya. Betul. Jadi memang teman-teman harus memahami bahwa di market finansial, saya bilang apapun. Nggak hanya kripto. Nanti Betul. bilangnya kripto volatile ini juga turunnya lebih jauh dari Bitcoin Tesla. Iya betul. Jadi teman-teman pick your poison ya di market. Tapi yang harus teman-teman pahami ya bahwa nilai uang itu makin lama tuh makin seperti ini ya, turun. Turun, Cuman ya. market ya dalam jangka panjang itu akan seperti ini
Dan yang teman-teman experience itu adalah sininya nih ya. Dimana ada momen dimana value-nya itu turun based on USD. Ya, tapi kalau kita tarik lagi ya garis tengahnya di sini, ya ini ada intersection ya dimana cash ya mungkin karena saya juga pegang USD banyak. Ini dia lagi racing nih, lagi naik di sini, oke? Betul. Tapi aset kita turun ya. Tapi ada fakta lagi ya, ketika suatu poin ya di inflection pointnya di sini, cash ini akan turun lagi dan di sini saya harus buy ya. Kenapa? Karena kalau di sini saya nggak buy, oke, malah cash saya yang turun. Betul. Ya. Jadi market tuh seperti ini. Jadi teman-teman harus memahami bahwa aset apapun turun kok ya. Tapi kan orang mau manfaatin peluang atau enggak. Intinya kan seperti itu. Nah, tapi sangat personal ya. Suka-suka masing-masing ya. Mau entry boleh, enggak juga kita nggak masalah.